hari ini gue mau review drama Korea yang baru aja tamat nih minggu kemarin. Drama apa ya? Pasti kalian udah tahu lah ya dari. Oke, jadi kali ini gue mau review drama yang judulnya Romantic Daftar Teacher Kim, atau gue sih biasanya bilangnya Kim Sabu aja sih biar gampang. Abis judulnya panjangan gak sih? Belum lagi ditambahin judul aslinya Romantic Daftar Teacher Kim Season 2. Sih, cuman jujur aja gue belum nonton season satunya. Gak ada waktu ya, gimana ya. Tenang aja buat kalian yang mau nonton Dokter Romantik, karena kan seperti yang kita tahu semua, entah kalian udah tahu atau belum, tapi ratingnya drama ini tuh di episode terakhir sampai 27% guys. Wow. 27%, itu tuh udah PBGT, makanya gue gatel banget nih pengen review drama ini. Hehe. Nah, emangnya ini dramanya tentang apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nonton, sinopsis dramanya ini sebenarnya seputar medical gitu ya. Si tokoh utamanya Dokter Kim ini, Kim Sabu, sebenarnya nama aslinya Dokter Bo Yongju sih, cuman dia dipanggilnya Kim Sabu. Sabu ini kalau dalam bahasa Korea kayaknya artinya Teacher Kim Sabu. Apa sih gue? Nah, dia ini adalah dokter yang eksentrik tapi jenius. Dan dia itu mengelola satu rumah sakit, namanya Rumah Sakit Doldam. Jadi dari season 1 dia udah ada di Doldam, dan di season 2 dia masih tetap di Doldam. Bedanya, anak-anak yang dia didik ini beda. Kalau di season 1 anak-anaknya sisanya udah lulus, udah melenggang buana kemana gitu, udah sukses ya. Nah di season 2 ini anaknya masih baru-baru. Nggak baru banget sih, cuman mereka adalah dokter-dokter yang salah satunya itu Dokter Sowojin yang diperanin sama si An Hyo Sok. Dia itu dokter yang punya reputasi yang jelek, jadi dia itu diasingkan, dianaktirikan sama dokter-dokter yang lain. Tahu kan kalau di Korea itu kalau udah punya reputasi jelek, kayaknya hidup tuh udah sengsara banget. Nah itu yang terjadi sama si An Hyo Sok, padahal dia itu adalah salah satu permata di tengah genangan lumpur. Nah, yang kedua ada Cha Eun-jae. Dia juga salah satu dokter bedah jantung yang sangat pinter sih sebenarnya ya. Dari kuliah dia udah ditunjukin kalau dia tuh pinter banget. Cuman dia punya masalah gangguan kecemasan yang bikin dia selalu mual setiap kali dia lagi ada di ruang operasi. Jadi dia itu terkenal sebagai dokter yang selalu tidur atau ninggalin pasiennya di meja operasi. Gitu. Mereka berdua inilah yang sebenarnya sih itu direkrut ya sama Kim Sabu, cuman caranya halus gitu, jadi nggak salah. Ayo kamu datang ke rumah sakit saya, nggak gitu. Pokoknya kalian nonton aja sendiri ya. Oke, dalam sepanjang drama ini kalian bahkan ketemu sama adegan-adegan, bukan adegan romantis doang ya guys ya, tapi juga ada yang berdarah-darah. Bukan bunuh-bunuhan, tapi adegan di atas meja operasi. Ya udah pastilah, ceritanya udah dokter bedah jantung, dokter bedah umum kan. Nah, kalian bakal banyak nemuin badan yang dibelek, entah ada yang jantungnya ketusuk payung, ada yang kakinya potong guys. Tapi sebenarnya ketahuan sih itu bohongan semua. Jadi tenang aja. Tapi tetap aja sih kalau kalian nggak sanggup dan berdarah-darah, ya kalian bisa nonton yang lain. Oke, berikutnya, kenapa sih ini dramanya bagus menurut gue? Pertama karena jalan ceritanya ya, jujur aja jalan ceritanya itu bisa bikin gue penasaran dari episode 1, lanjut ke episode 2, lanjut ke episode 3, padahal awalnya gue nggak ngikutin dari pertama kali dia tayang loh. Jadi gue ngikutin itu karena orang-orang kok rame ya ngomongin ini, gue jadi penasaran. Akhirnya gue tonton lah tuh, maraton, episode 1 sampai episode 12. Ketika gue udah sampai episode 12, gue pusing guys. Gue harus gimana caranya gue bertahan selama seminggu ke depan untuk nungguin episode 13-14.
Nah, drama-drama kayak gini nih yang gue demen gitu. Bukan drama-drama boring yang bikin kita berhenti di tengah jalan terus nggak tahu deh lanjutnya kapan lagi. Makanya drama ini gue rekomendasiin pertama karena jalan ceritanya bagus. Selain itu apalagi sih selain jalan ceritanya bagus, adegan romantisnya juga gue suka sih. Bayangin ya, itu cowok ganteng nih, An Hyosop nih kan, cowok ganteng ya kan. Terus dia suka sama si Cha Eun-jae nih kan. Udah lama, tapi si mereka tuh awalnya berantem gitu ya, biasa lah. Gimana sih, udah gitu kan An Hyosop itu di situ dia meranin karakter Dr. Seo-jin yang dari kecil itu dia tuh penuh dengan trauma dan luka. Akhirnya dia jadi cowok dingin, kaku, yang kelihatannya jutek, galak. Padahal sebenarnya hatinya terluka, guys. Gue tuh paling gak sanggup sama karakter-karakter yang kayak gitu ya kan. Terus kayak Chanje gitu, seorang dokter yang pintar, ranking terus waktu kuliah, kerjanya belajar mulu gitu kan, makanya dia nggak sadar kalau ada cowok seganteng itu di depan dia. Kalau gue pasti gue langsung sadar, langsung I'm here baby. Sebenarnya lagi, kenapa gue pengen nonton drama ini? Sebenarnya karena ada si Kim Min Jae. Tahu kan Kim Min Jae? Nggak tahu Kim Min Jae? Nih Kim Min Jae. Jadi Dede gemes ini, gemesin banget. Belum lagi kisah cintanya sama Dokter Yun Arem. Pokoknya ada namanya Dokter Yun Arem itu gemesin banget gak sih? Ya kak. Jadi maksudnya ya gue mau apa sih Allah. Pokoknya gitu. Jadi selain itu memang faktor Dede gemes itu paling penting di dunia perdrama Koreaan. Nah, kalau ngomongin drama Korea, ya namanya drama ya, pasti ada juga sih yang lebay-lebay. Kadang-kadang gue tuh gak habis pikir sama adegan-adegan klise di mana mereka saling memberikan quotes-quotes, pesan-pesan moral di tengah hiruk pikuk yang terjadi, guys. Bayangkan, ada pasien tergolek berdarah-darah dan mereka sibuk memotivasi satu sama lain. Gue sih nggak habis pikir ya tapi itu drama sih ya, itu drama, dan batas itu sih gue masih masuk akal sebenarnya karena masih ada yang lebih lebay lagi. Sampai sekarang gue masih inget itu drama yang lain. Dan apakah drama ini recommended? Jeng. Buat gue sih ini recommended banget ya. Bukan cuma dari sekedar ratingnya aja sih, bukan lihat dari ratingnya doang, tapi yang gue kejar dari drama adalah ketika si drama ini bisa bikin kita mau nonton lagi sampai episode terakhir dan bikin kita sedih ketika episodenya udah tamat. Kita ngerasa kayak, why, kenapa kamu harus tinggalin aku, Kim Min Jae, gitu. Apalagi kalau sampai couple-nya tuh bikin kita gemes ya kan, yang tadinya berantem saling jutek, tiba-tiba tidak mungkin aku kembali karena orang yang paling kupedulikan ada di sini. Spoiler. Gitu. Jadi buat kalian, sebenarnya singkat aja sih, gue cuman mau ngasih review aja kalau drama ini oke banget. Nggak masalah kalau kalian belum nonton season 1, karena gue juga belum nonton. Gue sih rencananya pengen lihat sih season 1-nya, cuman nanti aja kalau misalnya dia mau bikin season 3. Tapi kalau mereka nggak bikin season 3 ya nggak usah lah ditonton. Nggak sih sebenarnya, nonton aja nggak apa-apa kalau ada waktu ya guys. Oke, sekian review dari gue, semoga bermanfaat, semoga bikin kalian termotivasi buat nonton drama ini. Karena sebenarnya di episode terakhir banyak pesan moral sih yang gue gak hafalin satu-satu, tapi memang bagus banget pesan moralnya. Jadi bener-bener ini drama bukan cuman menghibur kita penonton yang butuh akan keromantismean, kita para Jonas yang butuh keromantismean, tapi juga kita dapat pesan moral untuk mencari jati diri. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini, Chanje? Begitu kata Dr. Kim, kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya gitu aja. Beneran sekarang. Oke. Dadah!